Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dengan segala kelemahan dan kelebihannya, serta menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Quran yang berbahagia, Allah tidak segan membuat perumpamaan, seekor nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil dari itu. Orang-orang beriman memahami bahwa perumpamaan tersebut adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Namun, orang-orang kafir mempertanyakan, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Lalu Allah menjelaskan bahwa dengan perumpamaan itu banyak orang mendapat petunjuk, dan banyak pula yang tersesat. Tetapi tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang fasik. Ketika kita mendengar ayat ini, mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah menggunakan makhluk kecil seperti nyamuk sebagai perumpamaan? Bukankah nyamuk hanyalah hewan kecil yang sering kita anggap remeh? Justru disitulah letak pelajarannya. Allah ingin menunjukkan bahwa kebesarannya tidak tergantung pada besar atau kecilnya sesuatu. Bahkan dari seekor nyamuk, manusia bisa belajar tentang kekuasaan Allah, tentang kehidupan, tentang kelemahan manusia, dan tentang tanda-tanda kebesarannya. Coba kita renungkan, nyamuk adalah makhluk kecil, tubuhnya ringan, suaranya kecil, usianya pendek. Namun, makhluk kecil ini mampu membuat manusia tidak bisa tidur semalaman. Bahkan dalam sejarah, penyakit yang dibawa nyamuk telah menyebabkan banyak kematian. Dari sini kita belajar bahwa manusia tidak pantas sombong. Kadang manusia merasa hebat karena jabatan, kekayaan, atau ilmunya. Tetapi Allah cukup mengirim makhluk kecil untuk menunjukkan betapa lemahnya manusia. Orang yang beriman akan melihat ayat-ayat Allah dengan hati yang tunduk. Ketika mendengar perumpamaan dalam Al-Quran, mereka berkata, ini pasti benar dari Allah. Mereka berusaha memahami hikmahnya. Mereka mengambil pelajaran darinya. Tetapi orang yang hatinya keras justru sibuk mempertanyakan dengan kesombongan. Mereka tidak mencari hidayah. Mereka tidak mencari hidayah, melainkan mencari alasan untuk menolak kebenaran. Inilah perbedaan hati orang beriman dan hati orang kafir. Orang beriman mendengar ayat, lalu bertambah imannya. Sedangkan orang yang sombong mendengar ayat, lalu bertambah penolakannya. Di zaman sekarang, banyak manusia yang hanya mengagungkan sesuatu yang besar menurut pandangan dunia. Mereka menghormati orang kaya, orang terkenal, dan orang yang punya kekuasaan. Tetapi mereka sering meremehkan hal-hal kecil. Padahal, Islam mengajarkan bahwa sesuatu yang kecil bisa menjadi besar di sisi Allah. Senyuman kecil bisa menjadi sedekah. Zikir pendek bisa memberatkan timbangan amal. Air mata kecil karena takut kepada Allah bisa menjadi sebab keselamatan dari api neraka. Bahkan dosa kecil yang terus dilakukan tanpa taubat bisa menghancurkan hati manusia. Karena itu, jangan pernah meremehkan sesuatu hanya karena terlihat kecil. Allah mampu menunjukkan tanda kebesarannya melalui apa saja. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hati yang bersih. Mengapa ada orang yang mendapat petunjuk dari Al-Quran, sedangkan yang lain justru semakin jauh? Jawabannya ada pada hati mereka. Al-Quran ibarat cahaya. Jika hati bersih, cahaya itu akan menerangi kehidupan. Tetapi jika hati penuh kesombongan, iri, dan kefasikan, maka cahaya itu tidak akan masuk. Seperti matahari yang sama menyinari seluruh bumi. Ada tanah yang subur, lalu menumbuhkan tanaman indah. Ada pula tanah tandus yang tetap kering meskipun terkena cahaya dan hujan. Begitu pula manusia. Ada hati yang lembut sehingga mudah menerima nasihat. Ada hati yang keras sehingga sulit menerima kebenaran. Allah menyebut bahwa yang disesatkan oleh perumpamaan itu adalah orang-orang fasik. Siapakah orang fasik? Mereka adalah orang yang mengetahui kebenaran, tetapi memilih melanggar perintah Allah. Mereka sering mendengar nasihat, tetapi tidak mau berubah. Mereka tahu salat itu wajib, tetapi meninggalkannya. Mereka tahu dosa itu haram, tetapi terus melakukannya tanpa rasa takut. Hati yang terus-menerus berbuat maksiat akan menjadi gelap. Awalnya dosa terasa kecil, lama-lama menjadi kebiasaan. Kemudian hati menjadi keras. Setelah itu, nasihat tidak lagi menyentuh jiwa. Inilah bahaya kefasikan. Karena itu, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan berkata, ini dosa kecil. Sebab gunung yang besar pun terbentuk dari kumpulan batu-batu kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya Allah sering memberi pelajaran melalui hal-hal sederhana.
Kadang kita belajar kesabaran dari seekor semut yang terus berjalan membawa makanan. Kita belajar ketekunan dari tetesan air yang mampu melubangi batu. Kita belajar tentang kehidupan dari pergantian siang dan malam. Namun, hanya orang-orang yang berpikir dan beriman yang mampu mengambil hikmah. Orang yang hatinya hidup akan melihat tanda-tanda Allah di mana-mana. Saat melihat langit, dia ingat kebesaran Allah. Saat melihat hujan, dia ingat rahmat Allah. Saat melihat kematian, dia ingat akhirat. Sedangkan orang yang lalai hanya melihat dunia sebatas dunia. Perumpamaan dalam Al-Quran bukan sekadar cerita. Semua itu adalah pelajaran hidup. Allah menggunakan perumpamaan agar manusia lebih mudah memahami kebenaran. Sebab hati manusia kadang lebih mudah tersentuh dengan gambaran dan contoh. Misalnya, Allah pernah mengumpamakan amal orang kafir seperti fata morgana di padang pasir. Dari jauh terlihat indah, tetapi ketika didekati ternyata kosong. Allah juga mengumpamakan orang yang tidak mengamalkan ilmu, seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Semua perumpamaan itu mengandung hikmah mendalam bagi orang yang mau berpikir. Karena itu, ketika membaca Al-Quran, jangan hanya membaca hurufnya, renungkan maknanya, hayati pesannya. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Hari ini, banyak manusia sibuk mencari ilmu dunia, tetapi melupakan petunjuk Allah. Padahal tanpa hidayah, ilmu dan kecerdasan tidak akan membawa ketenangan. Betapa banyak orang pintar, tetapi hidupnya gelisah. Betapa banyak orang kaya, tetapi hatinya kosong. Karena ketenangan sejati hanya datang ketika hati dekat dengan Allah. Orang beriman percaya bahwa semua ayat Allah adalah kebenaran. Walaupun kadang akal manusia belum mampu memahami seluruh hikmahnya. Iman berarti percaya kepada Allah dengan penuh ketundukan. Bukan memilih ayat yang disukai lalu meninggalkan yang tidak sesuai hawa nafsu. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Ketika mendengar ayat Al-Quran, apakah hati kita semakin lembut atau justru semakin jauh? Ketika dinasihati, apakah kita menerima atau malah marah? Ketika melakukan dosa, apakah kita segera bertaubat atau malah merasa biasa saja? Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika mendengar ayat Allah, iman mereka bertambah dan hati mereka tunduk kepadanya. Hidayah adalah nikmat terbesar. Tidak semua orang mendapatkannya. Banyak manusia hidup bertahun-tahun dalam kesesatan karena menolak kebenaran. Karena itu, jangan pernah sombong dengan iman yang kita miliki. Mintalah selalu kepada Allah agar hati kita diteguhkan. Rasulullah SAW saja sering berdoa, "Ya muqallibal qulub, sabit kalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati manusia bisa berubah kapan saja. Hari ini beriman, besok bisa lalai. Jika tidak dijaga, maka dekatilah Al-Quran. Perbanyak zikir, jaga syalat, pilih lingkungan yang baik, dan jangan lelah meminta hidayah kepada Allah. Kita belajar bahwa kebesaran Allah ada pada segala ciptaannya, bahkan pada makhluk yang paling kecil sekalipun. Kita juga belajar bahwa petunjuk hanya diberikan kepada orang yang mau membuka hati terhadap kebenaran. Jangan menjadi orang yang hanya pandai mempertanyakan, tetapi enggan mengambil pelajaran. Jangan menjadi orang yang mendengar ayat Allah, tetapi tidak mau berubah. Jadilah hamba yang rendah hati, yang selalu berkata, "Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan petunjuk." Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, yang mampu mengambil hikmah dari setiap ayatnya, dan dijauhkan dari hati yang keras dan fasik. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.